Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Darna, calon guru penggerak Angkatan 3, Kota Banjarbaru. Saya mengajar di TK Kemala Bayangkari 02 Banjarbaru. Video kali ini adalah membahas tentang pemahaman saya tentang demonstrasi kontekstual pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara. Dari pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara, fokus saya membahas tentang merdeka belajar. Ki Hajar Dewantara memiliki konsep tentang pendidikan yang didasarkan pada asas kemerdekaan, yang memiliki arti bahwa manusia diberi kebebasan dari Tuhan Yang Maha Esa untuk mengatur kehidupannya dengan tetap sejalan dengan aturan yang ada di masyarakat. Siswa harus memiliki jiwa merdeka dalam artian merdeka secara lahir, batin, serta tenaganya. Jiwa yang merdeka sangat diperlukan sepanjang zaman agar bangsa Indonesia tidak didikte oleh negara lain. Ki Hajar Dewantara memiliki istilah sistem Among, yakni melarang adanya hukuman dan paksaan kepada anak didik karena akan mematikan jiwa merdeka serta mematikan kreativitasnya. Perhatian masyarakat Indonesia terhadap pendidikan pada abad ke-19 cukup besar, meskipun penuh hambatan. Di satu sisi banyak masyarakat yang ingin bersekolah, di sisi lain tempat pendidikan tidak mencukupi. Hal ini ditambah sekolah yang didirikan oleh pemerintah Hindia Belanda tidak memuaskan rakyat. Ki Hajar Dewantara menilai sekolah tersebut terlalu intelektualistik dan materialistik. Hal ini dianggap tidak menjawab kebutuhan rakyat. Ki Hajar Dewantara menyadari adanya sekolah-sekolah memberi kesempatan pendidikan untuk bumi putra bersekolah. Namun sayangnya agenda utama pemerintah kolonial adalah untuk menciptakan elit pribumi yang malah mendukung posisi Belanda, bukan untuk kemerdekaan Indonesia. Sekolah-sekolah ini mencabut para siswa pribumi dari akar identitas ketimuran, bahkan membuat mereka merendahkan martabat bangsa sendiri. Berlandaskan kesadaran ini, Ki Hajar Dewantara berniat untuk menciptakan suatu sistem pendidikan yang sungguh-sungguh merangkul semua golongan dan di dalamnya membangun kesadaran untuk melawan sistem penjajahan. Niat Ki Hajar Dewantara menciptakan sistem pendidikan yang berciri ketimuran terwujud, ditandai dengan berdirinya Perguruan Taman Siswa pada tanggal 3 Juli 1922 di Yogyakarta. Sekolah ini mencoba memadukan antara pendidikan gaya Eropa yang modern dengan seni-seni Jawa yang tradisional. Di sekolah ini pula Ki Hajar Dewantara menumbuhkan kesadaran terhadap siswa bumi putra akan hak-haknya yang utuh sebagai manusia. Visi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Menurut Ki Hajar Dewantara, hakikat pendidikan adalah seluruh daya upaya yang dikerahkan secara terpadu untuk tujuan memerdekakan aspek lahir dan batin manusia. Pengajaran dalam pendidikan dimaknai sebagai upaya membebaskan anak didik dari ketidaktahuan, serta sikap iri, dengki, dan egois. Anak dididik diharapkan berkembang menjadi manusia dewasa dan bijaksana. Dalam pengajaran, menurut Ki Hajar Dewantara harus pula ditekankan mengenai pendidikan budi pekerti. Seorang yang memiliki kecerdasan budi pekerti adalah yang mampu selalu memikir-mikirkan, merasa-rasakan, serta senantiasa memakai ukuran, timbangan, dan rasa yang tetap dalam perkataan dan tindakan. Budi pekerti ini menjadi landasan tiap peserta didik untuk mencapai kemerdekaan sebagai manusia yang berarti, dapat memerintah dan menguasai diri sendiri, serta menjadi manusia yang beradab. Namun, kemerdekaan yang dimaksud tidak berhenti pada penguasaan diri sendiri saja, namun juga sikap menghormati kemerdekaan orang lain. Asas pendidikan Ki Hajar Dewantara.
Selain 3 semboyan dan metode pengajaran Among, Ki Hajar Dewantara mencetuskan 5 asas pendidikan yang dikenal juga dengan Pancadharma, yakni kodrat alam, kemerdekaan, kebudayaan, kebangsaan, dan kemanusiaan. Implementasi pemahaman filosofi Ki Hajar Dewantara di TK Kemala Bayangkari 02 Banjarbaru. Pendidikan dan pandemi. Ketika pandemi melanda, hak anak-anak untuk mengenyam pendidikan di sekolah terputus. Karena mengingat keamanan untuk siswa, guru, dan para orang tua. Ini merupakan kemerdekaan belajar dari kami pihak sekolah untuk menjaga keamanan dan kenyamanan mereka. Hanya tempat yang berpindah ke rumah. Kegiatan bermain sambil belajar mereka tetap terlaksana didampingi ayah dan bundanya. Kegiatan bermain dan belajar yang bermakna, berpusat pada anak, dan menyenangkan. Semua aspek terpenuhi, nilai agama dan moral, sosial emosional, bahasa, fisik, motorik, kognitif dan seni, kemandirian, menjaga kebersihan diri dan lingkungan. Tetap ditanamkan. Terlebih lagi saat pandemi. Pengetahuan tentang COVID dan pencegahannya juga kami berikan. Penggunaan gadget secara terbatas didampingi oleh orang tua sebagai pengetahuan di dunia digital seperti sekarang. Demikianlah demonstrasi kontekstual pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara. Terima kasih.